Halo, salam jumpa lagi di kelas pendidikan anak dan remaja khusus. Dan topik kali ini kita akan membahas tentang disabilitas intelektual. Apa itu disabilitas intelektual? Nah, biasanya istilah ini dulu dikenal sebagai RM atau retardasi mental. Hanya sekarang lebih disarankan untuk memakai istilah DI, disabilitas intelektual. Ada istilah lain, misalnya feeble mindedness, lemah pikiran, cacat mental, defisit mental, bodoh, dungu, pandir, tunagrahita. Dan kita sepakatin aja, kita akan pakai istilah DI. DI adalah adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial, dan praktikal. Nah, fungsi intelektual ini biasanya ditentukan melalui tes intelijensi untuk mengungkap kemampuan yang berhubungan dengan kinerja akademis. Sementara untuk kemampuan adaptif merujuk pada kemampuan konseptual, sosial, dan praktikal. Ya. Nah, ini klasifikasi DI. Menurut apa? Itu ada 4 klasifikasi DI, mulai dari yang paling bawah. Itu namanya profound, berarti yang paling parah ya. Itu di bawah 25 EQ-nya. Kemudian meningkat ke atas, severe 25 sampai 40, moderate 40 sampai 55, dan mild itu 55 sampai 70. Nah, apa bedanya dengan borderline dan slow learner? Kalau borderline itu adalah ambang batas antara BI dan karakteristik normal atau anak normal. Itu sekitar 70 sampai 89. Ya, slow learner juga gitu. Jadi ini adanya taraf intelijensi yang kurang. Jadi batas antara yang DI dengan yang normal itu ada namanya borderline atau slow learner. Nah, klasifikasi DI menurut AAMR itu ada 4. Yang pertama, intermittent. Intermittent itu yang tahap yang paling ringan atau mild tadi ya. Dukungannya bersifat episodik dan jangka pendek. Kemudian limited, moderate, itu bimbingannya konsisten hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalnya saat anak ini ada di lingkungan sekolah, misalnya jadi tertentu saja. Kemudian ekstensif, bimbingannya bersifat teratur, reguler dalam lingkungan seperti sekolah dan rumah. Gitu. Sementara yang pervasif ini butuh bimbingan yang konstan, intensitas tinggi dalam berbagai setting lingkungan. Jadi ini kalau yang menurut klasifikasinya apa, masuk kategori profound. Parah, sangat parah ya, paling rendah. Nah, karakteristik tunagrahita mild ini dikatakan mampu didik. Perkembangan fisiknya terlambat dibanding anak normal. Tapi anak ini mampu didik, gitu ya. Dan dia bisa melakukan keterampilan tanpa pengawasan yang terus-menerus, seperti mengurus diri sendiri, makan, mandi, berpakaian. Ada yang mampu menikah, berkeluarga, bekerja yang sifatnya semi skill. Dan orang kategori mild itu mampu mengatasi berbagai situasi sosial secara adekuat. Gitu. Jadi masih golongannya ringan. Kemudian yang moderate itu mampu latih. Dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Gitu ya. Ya memang ada kelainan fisik bawaan, tapi tidak seberat nanti kategori severe sama profound. Nah, anak di kategori moderate ini juga memiliki koordinasi fisik yang buruk dan sering mengalami masalah di banyak situasi sosial. Jadi memang harus difasilitasi untuk bagaimana anak ini bisa menjalin interaksi sosial. Biasanya ada penampakan gangguan pada fungsi bicara. Nah, berikutnya untuk yang severe itu memperlihatkan banyak masalah dan kesulitan
meskipun sudah ada di lingkungan khusus. Nah, biasanya kondisi fisiknya lemah, kepalanya sedikit lebih besar dari ukuran normal, lidah sering menjulur keluar dengan bersamaan dengan keluarnya air liur. Nah, jarang sekali dipekerjakan dan sedikit sekali berinteraksi sosial. Adanya gangguan bicara, komunikasi. Ya. Nah, ini yang profund, ini yang paling berat, memiliki problem serius. Ya, baik tentang kondisi fisik, intelijensi maupun program pendidikan yang tepat. Nah, ini ada memperlihatkan adanya kerusakan otak yang cukup parah, maksudnya cukup jelas terlihat, kelainan fisik yang nyata seperti hidrosefalus dan wajahnya juga terlihat seperti orang Mongol, makanya namanya Mongolism. Kemampuan bicara dan bahasa sangat rendah meskipun anak ini bisa berjalan dan makan sendiri. Interaksi sosial juga sangat terbatas, biasanya hanya pada lingkungan keluarga terdekat. Kepalanya lebih besar dan sering bergoyang-goyang, penyesuaiannya diri sangat kurang. Nah, anak ini membutuhkan pelayanan medis yang baik dan intensif. Nah, beberapa pandangan keliru tentang DI itu antara lain biasanya dianggap keterbatasan ini berlangsung seumur hidup. Gitu, padahal kan fungsi intelektual tidak statis, artinya sifatnya dinamis, jadi bisa berkembang. Kemudian hanya dapat mempelajari hal-hal tertentu saja. Ya, padahal kan belajar dan berkembang berlaku bagi semua orang. Berbeda secara fisik dengan anak-anak lain. Nah, ini hanya pada kelompok DI tertentu saja, yang misalnya profund sama yang severe, sementara kalau yang mild itu tidak berbeda dengan anak-anak lain. Sudah teridentifikasi pada saat bayi, ya belum ya, artinya banyak yang sudah baru terdeteksi ketika masuk SD. Tidak mungkin bisa digabung dengan anak reguler. Nah, sebenarnya enggak, salah satu pendekatannya adalah nanti untuk intervensinya adalah sekolah inklusi, harus disarankan untuk bergabung dengan anak reguler yang lain. Tahap perkembangannya berbeda dengan tingkat pemahamannya. Ya, tahap perkembangannya sama, hanya sering lebih lambat. Kemampuan adaptif di bawah normal. Ya, kemampuan adaptif itu tidak selalu tercermin dari hasil EQ. Jadi dengan latihan, pengalaman, motivasi, lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya. Terus DS penurut, DI penurut ya. Padahal juga seringkali menghadapi stres. Kemudian ini karakteristik tunagrahita, itu ya. Biasanya mengalami defisit di beberapa area, atensi, daya ingat, perkembangan bahasa, regulasi diri, perkembangan emosi, motivasi, dan prestasi akademik. Kemudian sebab-sebab eksternal DI itu ada disebutkan ya, ini maternal malnutrition, jadi kekurangan nutrisi ketika ibu dalam saat hamil, keracunan, radiasi, kerusakan otak, demam tinggi, dan infeksi seperti CMV, cytomegalovirus, rubella, sifilis, herpes simplex. Gangguan pada otak misalnya adanya tumor, anoksia, jadi kekurangan oksigen ya, infeksi pada otak, hidrosefalus maupun mikrosefalus. Nah, ini kalau sebab internal itu berarti dari dalam, itu adanya kromosom yang sifatnya abnormalitas. Nah, ada asumsi-asumsi bahwa faktor psikososial, jadi faktor lingkungan sosial itu menjadi penyebab MR yang sifatnya mild. Sedangkan kalau faktor biologis, yang termasuk kromosom abnormalitas ini, itu untuk DI yang kasusnya lebih parah. DI yang misalnya ke severe atau profound. Namun ada juga yang berasumsi bahwa sindrom genetis yang menyebabkan adanya MR mild gitu. Kemudian kita lihat yang pengukuran DI itu alat-alat psikologi ya cukup lengkap, misalnya tes WISC itu untuk mengukur empat hal: verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory, dan processing speed. Juga ada tes adaptif ya yang VABS maupun FSMS, AMR, dan ABS. Kemudian program pendidikan untuk anak DI itu namanya SLBC untuk tunagrahita ringan, sementara SLBC 1 itu untuk tunagrahita sedang moderate. Adanya pendidikan inklusi
Kemudian perlunya program pendidikan buat anak DI itu yang sifatnya kemampuan praktis sesuai dengan usianya, bukan umur mentalnya. Kemudian 3 fitur ya, ini instruksi sistematis, instruksi dalam setting kehidupan nyata dengan material sebenarnya, pengukuran tingkah laku fungsional, serta dukungan pada tingkah laku positif. Ini untuk dukungan ya. Kemudian strategi penyusunan kurikulum, ini yang untuk mild itu hampir sama dengan anak normal, dapat ditambah dengan berbagai latihan keterampilan. Untuk anak moderate, isi kurikulum yang kuantitas maupun kualitas lebih rendah dari anak normal, bobot pelatihannya yang harus diperbanyak. Kalau untuk anak severe, itu orientasi isi pengajaran pada lingkungan terdekatnya. Jadi kenalkan dengan lingkungan terdekatnya gitu ya, penekanan pada latihan keterampilan. Keterampilan gerak lagu, pengenalan warna, bunyi, mengurus diri sendiri, membuat mainan gitu. Kemudian terapi integrasi ya, kalau ada catatan majemuk, sehingga terapi bicara, fisioterapi dan okupasional diperlukan. Nah, ini kalau untuk anak yang sifatnya profonulis itu memang sudah tidak mungkin pendidikan sudah sangat terbatas gitu ya. Yang bersangkutan butuh yang dukungan dari keluarga yang terus-menerus gitu. Nah, makanya ini biasanya penyusunan kurikulum hanya sampai dengan yang tipe severe. Upaya penanggulangan tentu saja ada jalur keluarga, sekolah, masyarakat, dan organisasi. Nah, demikianlah demikianlah kuliah tentang tema disabilitas intelektual pada kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.